turun ke bawah, lakukan satu open lempung sangat berbahaya dan alhamdulillah sangat kosong tadi kita lihat sundulan pemain Australia. Merana di gilas Jepang, pelatih Bahrain waspadai timnas Indonesia. Timnas Bahrain menyoroti hasil pertandingan timnas Indonesia dengan Australia setelah digilas Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tim besutan Dragat Talagit kalah telak dengan skor 5-0 dari Jepang. Selepas pertandingan, Talagit meminta maaf karena tidak bisa memberikan kemenangannya di kandang. Saya ingin minta maaf kepada para penggemar Bahrain. Maaf atas hasilnya, ucap Talagit. Ia menjelaskan bahwa semua tim yang akan dilawan di putaran ketiga adalah tim tangguh. Pelatih asal Kroasia itu juga menyoroti hasil timnas Indonesia dan Australia yang digelar di hari yang sama, di mana timnas Indonesia menahan Australia dengan skor imbang 0-0. Sebelumnya, Bahrain dapat 3 poin karena mengalahkan Australia dengan skor 1-0 pada 5 September lalu. Selanjutnya, Bahrain akan menjamu timnas Indonesia pada 10 Oktober. Setelah itu, mereka akan bertandang ke markas Arab Saudi pada 15 Oktober 2024. Timnas Bahrain pun mewaspadai timnas Indonesia juga menjadi tim yang tangguh untuk dilawan di kualifikasi Piala Dunia ini. Tidak bisa diremehkan, timnas Indonesia bisa berhasil menahan imbang 2 tim langganan Piala Dunia. Bahrain pun mewaspadai adanya kekuatan yang tangguh yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Berita kedua, momen pergantian pemain Indonesia yang melibatkan Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand di Piala Dunia ini bukan hanya performa di lapangan yang menarik perhatian, tetapi juga reaksi netizen di media sosial. Pada pertandingan yang berlangsung itu dengan tensi tinggi, Marcelino Ferdinand ditarik keluar oleh Sintayong. Pratama Arhan yang dikenal dengan lemparan jarak jauhnya diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di lapangan. Meski pergantian ini hal yang umum, situasi berbeda terjadi karena faktor di luar pertandingan yang membuat momen ini menjadi lebih menarik. Pergantian Marcelino dan Arhan di menit 80 tersebut menjadi topik hangat di Twitter. Banyak netizen yang mengaitkan pergantian ini dengan isu-isu pribadi yang sedang dihadapi oleh Pratama Arhan. Terutama rumor mengenai dugaan perselingkuhan yang melibatkan istrinya, Azizah Salsa. Apa yang membuat momen ini viral adalah salah satu tagline yang berbunyi, "Untuk semua jenis luka, kecuali luka hati," tepat saat Pratama Arhan bersiap. Tagline tersebut berasal dari sebuah iklan. Kreativitas netizen di Twitter membuat tagline ini diubah menjadi meme yang dikaitkan dengan situasi Pratama Arhan. Saat kamera menyoroti Arhan, muncul tulisan, "Untuk semua jenis luka, kecuali hati." Momen ini seolah menyindir masalah pribadi Pratama Arhan, mengingat rumor perselingkuhan istrinya yang sempat trending di media sosial. Berita ketiga, supporter Australia menganggap venue pertandingan timnas Indonesia dan Australia di Stadion Gelora Bung Karno sebagai kandang sapi. Rumput Stadion GBK menuai kritik usai menggelar laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia antara timnas Indonesia melawan Australia. Pertandingan grup C kedua ini antara Indonesia dan Australia berlangsung pada 12 September. Sebelum laga tersebut, muncul kekhawatiran dari supporter Garuda bahwa rumput GBK tidak akan optimal untuk digunakan. Hal ini dikarenakan pada laga sebelumnya menghadapi Vietnam, Irak dan Filipina, kondisi rumput tidak terlalu bagus untuk digunakan. Sintayong, Asnawi Mangku Alam, hingga Erick Thohir pada saat itu pun secara terbuka mengkritik kondisi rumput yang dirasa kurang begitu baik. Oleh karena itu, muncul opsi bahwa pertandingan melawan Australia akan dipindahkan ke Stadion Gelora Bung Tomo.
Namun, PSSI memutuskan untuk membatalkan rencana tersebut dan kembali ke GBK untuk melawan Australia. Sayangnya, kondisi rumput GBK tak belum persen 100% karena lapangan yang seperti tidak rata dan terlihat cukup keras. Buruknya kondisi rumput GBK ini menjadi perhatian dari supporter Australia di media sosial. Dalam salah satu tangkapan layar yang dibagikan oleh akun X, Noteura, terlihat keluh kesah seorang supporter Australia. Dia mengungkapkan secara belak-belakan bahwa PSSI harus bekerja keras untuk menyiapkan stadion yang lebih baik karena GBK seperti kandang sapi. Netizen Indonesia pun tertuju dengan pernyataan tersebut karena permasalahan rumput stadion GBK tidak pernah selesai. Sementara itu, Australia harus puas mengemas 1 poin usai ditahan imbang timnas Indonesia dengan skor 0-0. Kabar keempat, penyerang timnas Australia Michael Duck baru-baru ini menjadi sorotan setelah melontarkan komentar yang dianggap menyindir tradisi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Nyanyi Tanah Air pasca pertandingan. Pemain berusia 33 tahun itu kemudian meminta maaf atas pernyataannya tersebut. Dalam sebuah unggahan Instagram, Duck menjelaskan bahwa komentarnya dilatar belakangi oleh rasa frustasi akibat hasil imbang melawan timnas Indonesia. Ia mengaku tidak bermaksud untuk tidak menghormati Indonesia dan para pendukungnya. Saya ingin minta maaf atas komentar saya kelar pertandingan. Komentar saya itu bukan berarti tidak menghormati orang-orang Indonesia. Saya hanya frustasi dengan hasilnya yang tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika imbang dan imbang. Sebelumnya, dalam wawancara dengan Football Australia, Duck sempat menyindir antusiasme supporter Indonesia yang merayakan hasil imbang seolah-olah meraih kemenangan. Ia terlihat kebingungan dengan tradisi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia setiap akhir pertandingan. Terlepas dari hasil akhir, pernyataan Duck muncul tersebut memicu reaksi keras dari netizen Indonesia. Banyak yang merasa tidak terima dengan komentarnya. Jadi saya minta maaf atas semua kesalahan dan menyampaikannya dengan penuh rasa hormat. Kabar kelima, ketar-ketir hadapi Sintayong, pelatih Cina dituntut untuk mundur. Pelatih Cina Branko Ivankovic diminta mundur setelah Cina meraih hasil buruk di 2 laga awal grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina terpuruk di posisi juru kunci klasemen grup C tanpa poin. Ini karena tim negeri tirai bambu itu selalu kalah di 2 laga awal. Di laga pertama, Cina kalah telak 7-0 dari Jepang. Kekalahan kembali diderita Cina dengan skor 1-2 saat menjamu Arab Saudi yang bermain dengan 10 orang nyaris sepanjang pertandingan. Dilansir dari The Standard, rentetan hasil buruk ini mengancam posisi Ivankovic. Desakan kepada Ivankovic untuk mundur dari jabatannya bermunculan walau tercatat belum sampai 7 bukan melatih Cina. Ivankovic menjadi target kemarahan fans Cina di media sosial. Dengan memakai hashtag sepak bola Cina, seruan Ivankovic untuk mundur dan sepak bola Cina diklaim tidak punya harapan bersamanya ramai-ramai di media sosial diserukan. Seruan itu juga berkaca pada hasil yang diraih Cina selama ditukangi Ivankovic. Pelatih yang menggantikan posisi Alexander Jankovic itu hanya meraih 1 kemenangan, 2 kali imbang, dan menelan 3 kekalahan. Saat ditanya terkait masa depannya, Ivankovic menegaskan pernyataan itu seharusnya tidak ditanyakan kepada dirinya. Upaya Cina untuk bisa lolos ke Piala Dunia akan berlanjut pada Oktober mendatang. Salah satu pertandingan yang dilakoni yaitu menjamu timnas Indonesia pada 15 Oktober mendatang. Dengan adanya hasil buruk yang diraih timnas Cina, supporter timnas Cina sepertinya sudah siap untuk putus asa. Mereka tampaknya ingin mengibarkan bendera putih melihat kiprah timnas di bawah asuhan pelatih Branko Ivankovic di kualifikasi Piala Dunia. Dari 2 kali bermain, calon lawan timnas Indonesia di grup C ini selalu kalah.
Hasil ini membuat timnas Cina dan ada posisi buncit klasemen grup C dengan hanya memasukkan 1 gol dan kemasukan 9 gol.